Kisah seorang ulama besar dari Baghdad telah datang ke sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Pajajaran bersama 20 orang muridnya. Ulama tersebut bernama Syekh Datuk Kahfi. Beliau akan mengajarkan agama Islam di sana. Suatu saat, ketika Datuk Kahfi sedang berdakwah kepada muridnya, sang Pangeran Walangsungsang dan Putri Rara Santang tidak sengaja melihat Syekh Datuk Kahfi yang sedang berdakwah. Apa yang sudah dilakukan apa tersebut? Ayo kita pulang. Pada suatu malam, Pangeran Walangsungsang dan adiknya Rara Santang mendapat mimpi yang sama, yaitu bertemu dengan seseorang yang wajahnya agung dan dipenuhi oleh cahaya. Dan caranya menerangkan Islam sangat mempesona. Mimpi itu terulang hingga 3 kali berturut-turut. Adinda, aku bertemu seseorang yang sangat agung dan dia mengajarkan Islam padaku. Benarkah aku pun bermimpi sama sepertimu? Apakah arti mimpi itu, Adinda? Bagaimana jika kita datangi saja orang yang tadi kita lihat? Ayo kita tahu. Setelah mereka bermimpi seperti itu, mereka ingin memperdalam ajaran agama Islam pada Syekh Datuk Kahfi. Tetapi, saat mereka meminta izin pada sang ayah, yaitu Prabu Siliwangi, beliau menolak keinginan mereka. Ayahanda, izinkan kami berguru pada Syekh Datuk Kahfi. Apa yang harus kalian pelajari di sana? Saya akan mempelajari ajaran agama Islam di sana. Tidak, aku tidak mengajar. Prabu Siliwangi tidak mengizinkan mereka untuk berguru pada Syekh Datuk Kahfi, tetapi mereka bersikukuh untuk berguru padanya. Lalu akhirnya mereka pun melarikan diri. Ucapan assalamualaikum sebelum kalian bertemu seseorang, wahai anak muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru, izinkan kami berguru padamu. Sebelum itu kalian harus memenuhi sebuah syarat. Syarat apakah yang guru berikan? Bukalah bagian selatan Gunung Jati dan bikinlah penduduk di sana. Baiklah guru, kami akan penuhi. Tunggu. Sebelum kalian berangkat ke sana, kalian harus mengucapkan syahadat dulu. Ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Silakan. Pangeran Walangsungsang adalah seorang pemuda sakti. Tugas yang diberikan di Syekh Datuk Kahfi dapat diselesaikan dalam beberapa hari. Setelah pendukuhan telah selesai dibuat, mereka pun tinggal di sana dan belajar agama Islam di sana. Cerita pun mulai menyebar dari mulut ke mulut. Setiap hari banyak berdatangan penduduk untuk berguru dan menetap di pendukuhan yang pangeran dirikan. Pangeran, izinkanlah kami berguru dan menetap. Baiklah, mari kita belajar Islam bersama. Suatu ketika, Syekh Datuk Kahfi mengajak Pangeran Walangsungsang dan Rara Santang berbicara. Syekh Datuk Kahfi mengatakan bahwa untuk memperdalam agamanya, mereka harus pergi ke Tanah Suci di Mekah. Di sana, mereka akan bertemu dengan Syekh Bayanillah dan berguru padanya. Setelah mereka sampai di sana dan tinggal di sana, dan mereka bertemu dengan Syekh Bayanillah, mereka langsung mengikuti perintah Syekh Bayanillah untuk melaksanakan haji. Saat Pangeran
Sungsang dan Rara Santang sedang melakukan tawaf, mereka tidak sengaja bertemu dengan seorang raja Mesir, yaitu Sultan Syarif Abdullah. Sultan Syarif Abdullah memandangi Rara Santang dan terpesona. Ditambah Rara Santang sangat mirip dengan mendiang istrinya. Karena itulah beliau mendekati Rara Santang dan mengajaknya berkenalan. Perkenalkan, nama saya Sultan Syarif Abdullah. Setelah menunaikan ibadah haji, Sultan Syarif Abdullah langsung menikahi Rara Santang. Pernikahan Rara Santang dan Sultan Syarif dikaruniai dua orang anak, yaitu Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. 3 tahun berlalu, Pangeran Walang Sungsang akhirnya pulang kembali ke tanah Pajajaran. Maka Anda sudah 3 tahun sudah menjadi orang saat maka Anda pulang di negeri kita. Maaf Kakanda, Anda tidak bisa dipulang karena Anda sudah mempunyai keluarga sendiri di sini dan harus mewajibi kita sebagai seorang istri. Pangeran pun pulang kembali ke Pulau Jawa, lalu mendirikan negeri Carubang Larang yang sekarang dikenal dengan. Beberapa bulan setelah kepergian Pangeran Walang Sungsang di Mesir, Sultan Syarif Abdullah meninggal dunia. Tahta kerajaan pun yang seharusnya diturunkan kepada anak pertamanya, yaitu Syarif Hidayatullah, akan tetapi tahta itu diberikan kepada adiknya, Syarif Nurullah. Lebar sudah tutup, kini raja telah tiada dan kerajaan ini diberikan kepadaku. Tetapi tata ini akan aku serahkan kepada adikku yaitu Nurullah. Kenapa Kakanda menjadikan tata ini kepada aku? Akhirnya, Syarif Hidayatullah pulang ke tanah leluhurnya di Pulau Jawa bersama ibunya yaitu Rara Santang serta didampingi oleh Fathahillah yang diperintahkan oleh Sultan Trenggana untuk membantu penyebaran Islam di sana. Setelah sampai di tanah Pajajaran, mereka kembali ke pendukuhan Carubang Larang. Kedatangan mereka disambut gembira oleh Pangeran Walang Sungsang. Syarif Hidayatullah sangat senang tinggal di sana. Ia berguru pada Syekh Datuk Kahfi. Tahun demi tahun Syarif Hidayatullah berguru pada Syekh Datuk Kahfi. Pengetahuan tentang agama Islam telah ia kuasai. Dan karena umur Syekh Datuk Kahfi yang sudah tua, lalu ia melihat Syarif Hidayatullah yang sangat pintar. Syekh Datuk Kahfi memerintahkan Syarif Hidayatullah untuk melanjutkan tugasnya menyebarkan agama Islam. Pendukuhan semakin hari semakin ramai, berdatangan penduduk untuk mendengarkan dakwah Syarif Hidayatullah. Sejak saat itulah beliau dipanggil dengan sebutan Sunan Gunung Jati.